Udah deh, Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan hamba-hambanya sebagaimana yang difirmankan Allah, "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Jadi tidak ada lain kecuali Allah menciptakan jin dan manusia itu berada untuk tujuan beribadah kepadanya. Jadi apapun aktivitas kita adalah ibadah, apapun langkah kita adalah ibadah. Tidak melulu ibadah itu ke masjid atau ke majelis ta'lim, tapi ibadah itu memiliki definisi yang sangat luas, maknanya sangat. Orang keluar dari rumah mencari nafkah bagi para bapak-bapak atau kaum suami. Saya akan senang. Halo. Ya, Ustaz Afif. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ustaz? Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, Ustaz. Damang. Daramang, Ustaz. Gimana, Ustaz? Kabar di Jakarta? Alhamdulillah. Sehat, Ustaz. Berkah, Ustaz. Berkah doa antum, berkah doa kaum muslimin semuanya. Insyaallah. Muslimin ya, alhamdulillah. Tafadhol, Ustaz. Apa yang bisa kita obrolkan? Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan hambanya hanya untuk beribadah. Nah, bagaimana Allah. menurut antum? Silahkan. Masya Allah. Ini seorang guru mengingatkan dan memberikan supaya bisa ngomong. Masya Allah. Baik, Ustaz. Tentu ini dengan segala keterbatasan yang ana ketahui. Ibadah adalah merupakan tugas manusia, ya, tugas hamba Allah, ya. Jadi sekian daripada ciptaan Allah yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala beribadah. Disebutkan kalau berpatokan kepada salah satu ayat dalam ayat, maka ada dua manusia, mohon maaf, dua golongan, yaitu manusia dan jin. Itu tugasnya beribadah. Adapun ibadah, ya, tidak terbatas hanya sholat, hanya zakat, ya. Ibadah semuanya, ya, semua yang menjadi perintah Allah, membaca Al-Quran, bertadabbur Al-Quran, bersedekah, berbuat baik, bermanfaat untuk yang lain, maka itu adalah merupakan ibadah kepada Allah, ya, bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Rijalul la tulhihim tijarah, ya, termasuk ibadah. Wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah. Banyak sekali ya ibadah itu. Tapi memang kita sering memaknai ibadah itu hanya terbatas dengan aktivitas masjid, ya. Aktivitas yang menurut manusia
itu aktivitas keagamaan. Padahal dalam kehidupan ya semua makan minum itu kalau diniatkan ibadah jadi ibadah. Nah, itu yang Bergaul dengan sesama, dengan keluarga, dengan anak, dengan istri, itu juga sama ibadah. Allah alam. Itu yang sering dilupakan ya, Ustaz. Jadi ini ada selalu dimaknai kegiatan keagamaan. Karena di luar itu juga bisa berbentuk atau bernilai ibadah kalau diniatkan. Betul begitu, Ustaz ya? Ya. Nah, diniatkan ibadah. Bahkan ini sama anak itu juga ibadah. Itu juga ibadah. Atau jalan-jalan seperti antum ada menjawab apa? Katakan assalamualaikum. Iya. Terus bagaimana Ustaz untuk bisa terus menjaga niat-niat tersebut agar itu tertanam kepada diri kita, yang kadang-kadang ibadah itu hanya ke masjid saja, ya, ke majelis atau ke yang sekarang gitu. Masya Allah. Jadi ini sudah dibahas banyak dan panjang sama para ulama ya. Bahkan ada seorang ulama menyebutkan saking pentingnya kita ibadah karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebutkan ya. Kalau orang tidak beribadah ya, orang tidak beribadah maka dia sangat merugi dan celaka. Bahkan celaka itu dia ibadah kalau tidak ya tadi menjaga niatnya, jaga amalannya, tidak sesuai dengan ya yang diperintahkan, maka jadi sia-sia. Karena itu sangat penting. Para ulama menyebutkan annasu kulluhum halka. Manusia itu celaka kecuali ya illal alimun, kecuali orang-orang yang berilmu ya, ibadah dengan ilmu ya. Wal alimuna kulluhum halka illal amilun, kecuali orang-orang yang mengamalkan. Wal amiluna kulluhum halka illal mukhlasun wal mukhlasuna jadi semuanya itu merugi kecuali orang yang berilmu ya. Yang berilmu pun merugi kecuali orang yang mengamalkan. Yang mengamalkan pun rugi kecuali orang-orang yang ikhlas karena Allah. Nah, ini titik akhirnya ternyata di keikhlasan, Ustaz. Setelah kita melakukan aktivitas, iya. Setelah kita melakukan aktivitas, sedang aktivitas, sesudah aktivitas, sebelum aktivitas, maka ini yang harus kita bareng-bareng perjuangkan. Keikhlasan kita beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ya. Terus ada suatu yang kemudian terkadang kita lupakan juga saja, bahwa ketika kita bersosialisasi atau kita bertemu dengan orang-orang di sekitar, tapi kemudian kita lupa bahwa itu terjadi atas kehendak Allah, atau sederhananya kita lupa diniatkan untuk beribadah. Nah, menanamkan hal yang sedemikian ini agar terus tertanam, itu kalau menurut Ustadz
apa kira-kira penajamannya atau kita terus bisa melakukan hal yang sedemikian itu. Masya Allah, Masya Allah. Ustaz, Ternyata baik, kita ada sambungan terputus. Ya, mudah-mudahan ini kita bisa lanjutkan lagi. Terus kemudian di Insya sini Allah, juga. Insya Allah. Halo, Ustaz. Baik, baik. Jazakallah, Ustaz. Jazakallah. Masih sambung nggak? Halo, saya. Boleh dilanjutkan? Ana masih bisa dengar suara antum, Ustaz. Masih dengar ya? Oh ya, ini juga saya di sini karena suasananya lagi. Ini sekarang udah. Baik, saya. Lanjutkan, saya. Diskusi-diskusi ini adalah diskusi yang berkaitan dengan agama. Berkaitan dengan agama, dan agama pada puncaknya rujukannya kepada yang sudah antum perjuangkan, yang sudah antum hafal, maka itu adalah rujukan agama. Maka ketika antum menanyakan kekhawatiran dan bagaimana kita mempertajam, menjaga niat, menjelasan ketika kita berurusan dengan manusia-manusia banyak, dengan berbagai macam karakter, amanah yang begitu luar biasa, bagaimana supaya semuanya terjaga dan semuanya berkualitas, maka titik akhirnya adalah tadi keikhlasan. Nah, sekarang bagaimana kita mengetahui keikhlasan? Bagaimana atau ciri dan tanda, indikator barangkali. Nah, itu hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah menyebutkan indikator orang-orang yang ikhlas, indikator orang-orang yang menjaga itu adalah dengan salah satu ayat itu yang disebutkan dalam surah Al-Insan. Ya, itu orang-orang ikhlas itu seperti itu. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wa syukura. Nah, ini adalah orang-orang yang ikhlas, ya. Orang-orang yang senantiasa karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ustaz, sepertinya sinyalnya ya, seperti sinyalnya dan kondisinya kurang kurang stabil. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, kalau ada salah mohon maaf, ya, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dzamb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nanti kita lanjutkan lagi, saya sudah tidak mendengar suara antum ini. Baik. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.